Kiai ini sebut video Habib Bahar terkait Habib Rizik provokatif berbahaya. Maaf yang mulia, jangan sampai saya dianggap kurang ajar atau tidak. Kenapa saya tidak panggil beliau dengan belakang? Karena ada alasan saya, mohon maaf. Satu, saya belum yakin, belum percaya beliau Habib dapat. Karena di YouTube salah satunya beliau mengaku korban Suriah yang ke-29. Padahal Kang Salvi dan Bro saja di abad kesekian sudah ke-25. Baik, jadi antum mau percaya, mau enggak, silahkan. Antum mau panggil hadir, mau enggak, silahkan. Ya, jadi apa-apa, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Persoalan mengingatkan seseorang. Iya kan, beliau kan sudah selesai, tapi masih komentari. Saya balas komentarnya. Apa perlu saya sebutkan saya punya nasab sampai ke Rasulullah? Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zaid. Apa perlu sampai ke Rasulullah? Itu ketika saya bahas 29 dalam sidang, itu saya salah. Oh, nah ini yang saya tidak Saya salah. Kenapa saya salah? Sidangnya bangun tidur, dibangunin, sidang buru-buru. itu yang saya tidak tahu. Tapi tidak apa-apa, Kiai mau sebut Habib. Saya nggak butuh dipuji, Kiai. Saya nggak butuh dimuliakan. Saya sebagai seorang Habib, kita ini khadimul ummah. Kami pelayan. Bahkan di akhirat nanti saya bakal minta tolong. Walaupun antum-antum orang menzolimi kami yang bakal minta tolong pada kami punya datuk untuk antum tolong. Amin. Ini yang saya mau ada klarifikasi. Gua yang bilang tidak rasional itu. Anda bakal minta syafaat datuk ala Rasulullah. Allah. Tapi mohon maaf. Udah selesai, udah. Tujuan memprovokasi bahwa ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Anda bilang di ketujuhnya, sikap saya selaku ulama sangat mengecam terhadap isi ceramah yang bersifat provokasi yang disampaikan saudara Bahar Smith di dalam video tersebut, terutama pada saat Bahar Smith menyampaikan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh ulama, karena sepengetahuan saya selama ini tidak ada ulama yang ditangkap karena merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian perkataan Bahar Smith dalam ceramah di video YouTube tersebut tidak benar atau bohong besar. Bila aparat membiarkan video-video ceramah Bahar Smith seperti ini tersebar luas, maka menimbulkan perpecahan umat Islam. Karena ada ulama yang dikatakan dipenjara karena merayakan Maulid Nabi. Nggak bisa. Kenapa? Karena talazumnya api, sebab dari api itu atau yakni suatu ucapan dari maksud lazim itu dari api itu ya panas. Paham nggak? Kalau bicara api siapa? Iya, bicara api yang nggak paham kan? Nah, sekarang saya tanya, api dan panas bisa dilepaskan nggak? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena talazumnya api itu talazumun nar, ya, yakni harus panas. Nah, talazumnya Maulid apa? Saya tanya. Talazumnya Maulid. Kalau talazumnya api kan panas. Ya. Talazumnya Maulid apa? Tahu nggak? Apa? Enggak. Oh enggak. Berarti talazumnya Maulid ijtima'un nas, berkumpulnya orang. Berkumpul itu kerumunan enggak? Ya. Nah, berarti kalau saya ngomong Habib Rizik di penjara karena Maulid, sama nggak dengan saya ngomong Habib Rizik di penjara karena berkumpul? Karena talazumnya tadi sama nggak? Jawab. Sama. Tapi yang saya kan tadi Anda tadi ngomong sama. Begitu Anda belum selesai dicopot lagi. Anda salah. Satu, dua. Anda tahu hadis innamal a'malu binniyat? Itu hadis anak kecil juga tahu ya kalau pondok. Asbabul wurudnya apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Maka tidak pantas singa berdebat atau bertanya kepada seekor keledai. Pengadilan Negeri Bandung menghadirkan seorang saksi yakni Kiai Faisal Sobari yang mengaku terdampak atas video ceramah Bahar Smith yang diduga berisi hoax. Ketua Majelis Hakim, Dodong Rusdani, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait awal mula Kiai tersebut mendapati rekaman video yang berisi ceramah Bahar. Adapun Sobari diketahui merupakan salah seorang yang melaporkan video tersebut ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut.
Adapun dia mengaku mengetahui video ceramah Smith dari obrolan bersama jemaahnya atau masyarakat di sekitar pondok pesantrennya yang berada di Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut. Dia mengaku pertama kali melihat video tersebut pada Desember 2021. Menurut dia, kata-kata provokasi yang diucapkan Bahar Smith pada ceramah itu yakni dugaan hoax terkait ditangkapnya Rizik Syihab. Menurutnya ucapan Bahar membuat situasi di lingkungannya menjadi panas. Hakim pun lantas bertanya terkait situasi masyarakat di lingkungannya dari adanya video Bahar. Pasalnya, dia berkata ada puluhan jemaah yang memperbincangkan video Smith. Dia pun mengaku hanya melihat sepenggal cuplikan video berisi ceramah Smith hanya pada ucapan soal ditangkapnya Rizik. Adapun video ceramah yang diperkirakan itu berdurasi sekitar 1 jam. Sementara itu, Bahar Smith selaku terdakwa menanyakan terkait isi BAP dari Sobari bahwa jika dirinya melakukan kebohongan. Pada agenda sidang lanjutan kasus hoax ini, ada 3 orang saksi yang dihadirkan. Adalah Agus dan Dedi, merupakan saksi yang berada di lokasi acara ceramah Bahar Smith yang digelar di Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 11 Desember 2021. Oh tidak, sementara Ketua Umum PPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai proses hukum yang dilakukan Barreskrim terhadap pendiri maupun petinggi ACT sangat penting. Ia pun mendorong penegakan hukum berlangsung transparan. Pria yang akrab disapa Cak Nanto pun menyoroti dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme. Menurutnya, jika itu terbukti, maka lembaga ACT harus dibekukan. Cak Nanto mengatakan bahwa melalui proses hukum ini, donasi yang diselewengkan oleh petinggi ACT nantinya bisa dikembalikan kepada negara atau dihibahkan ke lembaga yang kredibel. Sebelumnya, Barreskrim menetapkan 4 tersangka penyelewengan donasi ACT, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ayudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Qajar, pengawas ACT Haryana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Nufriyadi Imam Akbari. Mereka juga telah ditahan penyidik Barreskrim pada Jumat, 29 Juli lalu. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan penahanan dilakukan usai merampungkan proses gelar perkara. Wisnu menjelaskan penyidik memutuskan untuk menahan keempat orang tersangka itu karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti terkait kasus ini. Guru SD di Depok yang hina Habib Rizik selama ini dikenal pendiam dan susah diatur. Pihak sekolah blak-blakan bocorkan karakter asli oknum guru SD di Depok, Jawa Barat yang mengaitkan penutupan Holy Wings dan Habib Rizik Syihab. Oknum guru yang dikaitkan Habib Rizik tersebut bernama Eni Rohani saat ini dalam proses pemeriksaan distrik. Operator SDN Pondok Petir 3, Zainul Arifin, mengaku pihak sekolah tak menyangka jika Eni Rohani akan terlibat masalah yang cukup serius. Menurut dia, sosok Eni Rohani memang dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Zainul mengungkapkan bahwa Eni sebenarnya belum lama mengajar di SDN Pondok Petir 3. Lebih lanjut, Zainul mengakui pihaknya sempat mendapat bocoran tentang karakter Eni yang kurang menyenangkan. Namun pihaknya tak ingin ambil pusing dan berusaha untuk tetap merangkulnya. Baradae dibebaskan karena alasan membela diri, mantan Kabarreskrim tidak bisa. Klaim Putri bahwa Barada Richard Eliezer Pudihang Limiu atau Baradae dibebaskan dengan alasan membela diri mendapat pertentangan dari mantan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji. Menurut Susno, Baradae versi politik sudah menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga meninggal dunia. Karena itu, lanjut Susno, Baradae wajib ditetapkan sebagai tersangka. Susno menegaskan, terkait peran Baradae sesuai laporan kedua, seharusnya menjadi tersangka. Selain itu, keberadaan Baradae yang tidak jelas juga membuat banyak spekulasi. Informasi terakhir, Baradae mengajukan perlindungan ke LPSK. Seperti diberitakan, aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadipropam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, terus diselidiki. Informasi yang dihimpun tim penyelidik. Insiden penembakan terjadi karena Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J diduga melecehkan istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Yosua disebut masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan menodongkan pistol. Melihat kehadiran Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di dalam kamarnya, istri Ferdy Sambo teriak histeris. Teriakan istri Ferdy Sambo itu didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Dia pun berlari turun ke lantai 1 dan menuju ke arah kamar pribadi komandannya. Melihat kedatangan Baradae, Brigadir Yosua menegurnya. Karena panik, Yosua langsung menodongkan senjata dan menembak Baradae. Saat peristiwa itu terjadi, Ferdy Sambo tidak ada di rumah. Dia tengah menjalani tes PCR. Dari hasil olah TKP, Brigadir Yosua melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sedangkan Baradae membalas tembakan 5 kali.
Ferdy Sambo mengetahui peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang berteriak histeris. Mendengar teriakan istrinya, Ferdy Sambo langsung bergegas menuju kediamannya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Propam Polri. Ramadan menyebut Polri telah melakukan olah TKP. Sejumlah aksi telah dimintai keterangan, termasuk istri Kadif Propam dan Baradae.